Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Penerapan WFH memanjakan ASN. Pemerintah mengimbau penerapan sistem bekerja dari rumah atau work from home atau WFH untuk aparatur sipil negara ASN selama 1 minggu ke depan mulai hari ini. Imbauan itu dikeluarkan untuk mengurai kepadatan saat arus balik Lebaran. Mestinya, pegawai pemerintah kembali bekerja di kantor masing-masing mulai hari ini. Mereka sudah menikmati hari libur Idul Fitri pada 2-3 Mei dan cuti bersama pada 29 April dan 4-6 Mei 2022. Kalau ada kemauan yang kuat untuk bekerja, mestinya tidak ada alasan untuk menambah libur dibungkus dengan WFH. Imbauan penerapan bekerja dari rumah pertama kali diungkapkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Bali pada Kamis 5 Mei lalu. Listio mengimbau perusahaan swasta dan instansi pemerintah berlakukan WFH untuk mengurangi kepadatan saat arus balik. Mendukung imbauan Kapolri pada Jumat 6 Mei, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo memberi arahan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian atau PPK agar mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing. Imbauan pemerintah itu terkesan tergesa-gesa sebab sebagian pemudik sudah balik ke tempat tinggal mereka. Faktanya, pada Sabtu 7 Mei, sebanyak 170.078 kendaraan kembali ke Jabodetabek dari arah timur Surabaya, Solo, Semarang, Cirebon, dan Bandung, mencapai 170.078 kendaraan. Angka ini naik 159% dari normal 2021 atau naik 2,2% dari Lebaran 2019. Meski demikian, penerapan WFH juga dinilai sebagai ide yang baik setelah para ASN dan keluarganya kembali dari kampung halaman. Mengingat COVID-19 belum hilang sepenuhnya dari Indonesia, sistem kerja dari rumah bisa dijadikan kesempatan untuk isolasi mandiri selama beberapa hari ke depan. Berdasarkan arahan Cahyokumolo, pegawai pemerintah akan menjalankan WFH mulai hari ini sampai Jumat 13 Mei dan kembali bekerja di kantor mulai Senin 16 Mei. Harus tegas dikatakan bahwa PNS terlalu dimanjakan. Setelah menikmati libur Idul Fitri dan cuti bersama, masih diberi kemudahan untuk bekerja dari rumah. Padahal kalau saja pemerintah tegas bersikap, tidak ada alasan bagi mereka untuk berlama-lama di kampung halaman. Mestinya pegawai pemerintah menjadi pelopor menjalankan imbauan Presiden Joko Widodo pada 3 Mei. Saat itu, Presiden mengimbau masyarakat untuk pulang mudik lebih awal agar terhindar dari kepadatan di arus balik. Bukannya bersikap tegas, pemerintah malah terkesan mengalah dengan alasan kemacetan lalu lintas arus balik. Apalagi sebelumnya, pemerintah juga memperpanjang libur sekolah di 3 provinsi, yakni Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Perpanjangan dilakukan selama 3 hari, yakni 9-11 Mei 2022. Oleh karena itu, pelajar di ketiga provinsi tersebut baru masuk sekolah mulai Kamis 12 Mei. Penerapan WFH di instansi pemerintah jangan sampai mengganggu pelayanan, urusan administrasi, serta layanan pemerintahan lainnya. Tugas utama pemerintah ialah melayani masyarakat. Bisa saja pemerintah berkilah bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik memungkinkan aparatur sipil negara bekerja tanpa batas ruang. Akan tetapi, harus jujur diakui, belum semua layanan publik bisa dilakukan secara online. Mungkin lebih dari separuh warga masih membutuhkan layanan berbasis offline. Nasi sudah jadi bubur. Pemerintah sudah terlanjur mengambil kebijakan penerapan sistem bekerja dari rumah selama 1 minggu ke depan. Kiranya pelayanan publik yang dilakukan abtenar setelah kembali bekerja di kantor menjadi lebih produktif. Terima
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Mas Kohar, kita mau langsung bertanya dulu Mas, sebelum kita berdiskusi, kita mau bertanya dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Cahyo Kumolo. Pak Cahyo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Ya, Pak Cahyo, penerapan WFH untuk ASN ini kebijakan yang memang sudah dirancang dari awal tahun, jauh-jauh hari, atau melihat perkembangan situasi arus mudik dan balik ini Pak Cahyo? Yang pertama, dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden untuk seluruh pemangku yang bertanggung jawab terhadap masalah mudik, ya, yaitu Kementerian Perhubungan, kemudian PU, Jasa Marga, kemudian Korlantas, Pemda, mulai dari Sumatera sampai ke Jawa Timur ini mencapai 85,5 juta. Ya, itu data daripada Litbang. Dan ini yang paling banyak di Jawa Timur 14,6, kemudian dari sekitarnya Jawa Tengah dan sebagainya lah. Itu maksudnya total pemudik kan Pak Cahyo ya, bukan total ASN ya Pak ya? Bukan ya? Bukan. Ya, nah, makanya kami mengkhususkan nggak bisa meminta semua untuk mempercepat atau menunda. Karena pengalaman mudik ke Jawa itu bikin macet. Semarang yang biasanya 5-6 jam jadi 20 jam. Nah, pengalaman inilah kemudian Pak Menteri Perhubungan, Pak Kapolri mencermati gelagat perkembangan, mengambil kebijakan di samping satu jalur, juga kembalinya itu diimbau untuk mempercepat atau setelah Lebaran. Pak Cahyo, untuk ASN yang berhadapan langsung dengan masyarakat, Pak, katakanlah misalnya di kantor imigrasi atau kantor kependudukan, itu boleh WFH atau tidak, Pak? Tidak. Jadi rumah sakit, kesehatan, untuk kepolisian yang menyangkut SIM, kemudian Dukcapil yang untuk itu, saya kira tidak. Oke. Itu kan harus siap. Berhadap muka ya, tatap muka ya, harus selama itu ya. 2 tahun pandemi COVID ini kan sudah terbiasa kerja di kantor, kerja di rumah, kalau level COVID di daerahnya itu tinggi. Nah, berangkat dari situlah Pak Kapolri komunikasi kami dengan Pan RB, dengan Kemendagri, dengan Perhubungan, akhirnya kami mendukung, menghimbau bagi daerah yang ASN-nya tidak mudik, ya masuk seperti sekarang ini di Pan RB yang nggak mudik ikut apel. Mungkin Kalimantan, mungkin Sulawesi yang kecil ya tetap jalan aja. Hanya kami belum tahu data detail berapa ASN yang mudik, itu aja. Pak Cahyo, WFH ini sampai kapan Pak rencananya Pak? Ya kami terus memantau, kami serahkan kepada PPK masing-masing. Bisa 2 hari, bisa 3 hari, maksimum 1 minggu. Maksimum 1 minggu maksudnya sampai Jumat pekan ini apa ya? Ya, maksimum ya. Kalau memang 2 hari sudah pulang, karena krisis center tiap kantor jalan memonitor. Baik. Bagaimana siapa yang sakit, apakah masih mudik, tanggung jawab masing-masing lembaga dan tim. Kalau memang enggak, ya enggak. Ya. Baik, Pak Cahyo, ini pertanyaan terakhir saya Pak. Editorial mengatakan bahwa penerapan WFH ini memanjakan aparatur sipil negara. Pendapat Anda seperti apa Pak? Ya, saya kira kami terima kasih ya dari Metro dan Media Indonesia memberikan masukan, memberikan kritik. Tapi secara prinsip ini tidak mengganggu layanan publik. Karena ini diserahkan kebijakan pada kementerian, lembaga, dan Pemda. Ada Pemda yang tidak. Enggak, kami akan tetap jalan. Nah, jangan sampai nanti kalau tidak, nanti TV ramainya sidak-sidak. Nah, ini aja. Tapi yang penting kami layanan itu jalan. Dan sudah 2 tahun ASN dilarang mudik, cuti, dan sebagainya.
Iya. Jadi setelah WFH ini berakhir, kalau masih ada ASN yang belum datang juga ke kantornya, itu sanksi ya Pak? Baru kena sanksi. Iya. Oke. Sanksi, iya. Baik. Baik Begitu, Pak ya. Cahyokumolo, Baik, Menteri ya. Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terima kasih Pak sudah menjelaskan kepada kami pagi ini. Selamat pagi. Iya. Nah itu Mas Kohar, Ya. sudah disampaikan bahwa ini situasional diserahkan kepada pemimpin masing-masing. Ya. Dan lamanya pun bisa berbeda-beda, boleh 1 hari, boleh 2 hari, tapi maksimal sampai hari Jumat. Ya. Berarti apa nih, memanjakan, setengah memanjakan atau apa? Begini, cara pandangnya adalah bahwa selama ini birokrasi kita itu berjalan berdasarkan bagaimana instruksi dari pusat, aturan, pimpinan dan seterusnya. Iya. Nah, pada titik itu kita ini masih jarang sekali melihat birokrasi kita ini bekerja secara sistem. Nah, dikhawatirkan dengan pola yang berbeda-beda seperti itu, boleh 2 hari, boleh 3 hari, boleh 1 minggu, Iya. maka akan ada risiko-risiko bahwa birokrasi kita, aparat sipil negara kita bekerja dengan cara ya seenaknya saja. Maksudnya? Ya, karena melihat bahwa kesempatan masih panjang. Oke. Nah, kalau dia melihat misalnya 2 hari dia masih pakai alasan, apalagi kan aturannya boleh sampai hari Jumat. Maksimal sampai Jumat. Maksimal sampai Jumat. Akhirnya dimaksimalkan. Nah, model-model seperti ini kan pasti ada. Kita temui, apalagi hasil survei 3 tahun yang lalu. Ini memang belum gambaran yang terakhir, bukan gambaran mutakhir. Hasil survei litbangnya Kementerian Pan-RB 3 tahun yang lalu itu menunjukkan masih ada 30%. Hampir 30% ASN berkinerja buruk. Sepertiga ya? Sepertiga. Wah. Hampir Yeah. sepertiga. Yeah. Artinya dari waktu itu angkanya 4,2 juta ASN. Sekarang jumlah ASN turun menjadi sekitar 4 juta. Nah, 4,2 juta PNS waktu itu berdasarkan surveinya Kementerian Pan-RB, 1,3 jutanya itu berkinerja buruk. Waduh. Artinya kan berarti dalam posisi seperti itu, ketika dia masih berkinerja buruk, yang perlu dilakukan kan peningkatan kompetensi, produktivitas, dan umumnya dari faktor kinerja buruk itu pada selain dari inovasi ya, kreativitas, produktivitas. Produktivitasnya juga masih menjadi bahan pertanyaan. Atau jangan-jangan dipikir begini Mas, ketika ASN sekarang benar-benar diberikan keleluasaan, sudah liburnya berapa? Lebih dari 7 hari, lalu boleh WFH, kan itu harapannya adalah ujung-ujungnya mereka gembira, bahagia, sejahtera, akhirnya kinerjanya meningkat. Boleh jadi seperti itu, tetapi seperti yang saya katakan di awal, bahwa tidak semua warga, tidak semua masyarakat itu punya akses menuju sistem tadi itu, internet. Nah, ketika masih ada sekitar 24%, menurut survei yang dilakukan oleh SMRC tadi ya, 24% orang itu tidak memiliki akses. Apakah tidak memiliki akses itu belum tentu ada blank spot internet di situ. Dia bisa jadi tidak punya smartphone, perangkatnya ya, tidak punya perangkatnya, atau mereka punya tapi harus digunakan secara bersama-sama satu keluarga. Sementara bapaknya katakanlah misalnya dia bekerja di ojek online, lalu anaknya butuh untuk sekolah, lalu kemudian istrinya butuh lagi. Nah, pada titik itu kan berarti aksesnya terbatas. Belum lagi beberapa orang yang tidak mampu mengakses teknologi yang terkini, masih ada. Jumlahnya juga lumayan tinggi, angkanya tadi masih ada 24%-an berdasarkan survei tadi ya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, mereka butuh layanan yang bersifat langsung. Apalagi ini kan perusahaan-perusahaan swasta juga sudah mulai masuk. Tidak semua dokumen bisa diselesaikan dengan online. Ada beberapa dokumen-dokumen yang masih harus secara offline, secara fisik. Contoh misalnya gini, KTP digital itu baru diuji cobakan tahun lalu di 58 kabupaten. Sementara Indonesia jumlah kabupatennya banyak, ratusan. Nah, artinya kan berarti masih ada hal-hal lain yang harus difasilitasi secara manual. Tapi kata Pak Cahyo tadi kan, Mas Kohar, untuk
ASN yang berhadap-hadapan dengan masyarakat, pelayanan publik seperti mungkin yang Mas Kohar sebutkan, surat-surat keimigrasian misalnya, itu mereka tetap harus bisa hadir di kantornya. Tapi jumlahnya pasti akan sangat terbatas. Karena sebagian ASN yang berhadapan langsung dengan publik, mereka juga mudik loh. Jangan salah. Mereka bukan bahkan mungkin yang dia biasa di kantor imigrasi Jakarta misalnya, kampung halamannya di Jawa Timur, di Nganjuk misalnya. Ya dia tetap mudik ke Nganjuk kan. Nah, potensi untuk terjadinya layanan yang terganggu paling tidak itu ada. Meskipun tentu ini tidak bisa kita generalisasi. Tetapi katakanlah kalau tetap ada yang piket, tetapi jumlahnya terbatas, sama saja bohong. Sama saja. Juga terjadi bottleneck di situ. Itu dia masalahnya. Kebutuhan tetap. Baik, masalahnya kan kebijakan ini sudah diambil, sudah diterapkan. Kalau kemudian di tengah jalan dibatalkan kan malah jadi aneh begitu ya. Apa solusinya kita akan bahas di bagian berikut. Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Mas Kohar, setelah kita tadi berbincang dengan Pak Cahyo, kita mau bertanya kepada pemirsa kali ini. Kita ingin mengetahui pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Ibu Ong Mei Hua di Pejaten, Jakarta. Ibu Ong Mei Hua, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Mas Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Ong, penerapan WFH menurut Anda memanjakan ASN atau tidak nih? Bagaimana Bu? Betul Bang, 100%. Bagaimana tidak enak jadi ASN? Sudah libur panjang 28 April sampai dengan hari ini. Tetapi dengan WFH masih bisa, kalau yang bisa dikerjakan di rumah, Bang, bagaimana kalau yang tidak bisa dikerjakan di rumah, seperti yang berhadapan langsung dengan masyarakat? Ayo. Nah kan, seperti KTP, lalu pengurusan surat kematian, lalu surat kelahiran, lalu pengadilan dan imigrasi. Apakah tidak masyarakat yang dirugikan, Bang Leo? Bagaimana dengan ASN untuk mencapai kredibilitas kerja yang maksimal, Bang? Ini loh, Bang. Jadi untuk ke depan mestinya Pak Cahyo Kumolo, mohon maaf, harus betul-betul diperhatikan. Jadi tidak memanjakan ASN. Ya siapa yang nggak seneng, Bang Leo? sudah mode, sudah ketemu keluarga, lalu sekarang dengan WFH. Aduh, ya kalau mahir berinternet, kalau enggak Bang Leo. Itulah suka dukanya pegawai ASN di Indonesia. Tapi Bu Ong, kalau ini kan kebijakan sudah diberlakukan ya dan sudah berlaku, bisa dicabut begitu atau bagaimana menurut pendapat Ibu? Bang. Karena bagaimanapun pelayanan masyarakat itu penting, Bang Leo. Iya, kita kan kalau tidak dilayanin kan yang rugi siapa, Bang? Iya, masyarakat juga ya. Kasihan kan, Bang Leo. Gitu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mei Hua di Pejaten, Jakarta. Di belakang Ibu Ong ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi.
Selamat pagi Bung Leonard Samosid dan Bung Abdul Korhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Indra? Ibu bukan, saya mau tanya dulu, Ibu bukan ASN atau keluarga ASN kan? Oh, saya PNS asli pensiunan. Saya mantan guru, Bung Leo. Ya. Melihat bahwa sekarang ASN dapat libur lumayan harinya, kemudian sekarang WFH, Ibu melihat itu sesuatu yang wajar atau memang memanjakan, Bu Indra? Wah, sejak dulu kala begitu, Bung Leo. Acungan jempol untuk Bapak Kapolri dan Metro TV yang berani berani unggah ini untuk publik. Tidak kurang dari Bapak Cahyokumolo saja berterima kasih kan? Nah, itu seleksi PNS itu sejak dulu Bung Leo ada 2 kriteria sudah. Orang yang betul-betul ingin berbakti kepada negara Republik Indonesia ini dengan kinerja yang baik, dan ada orang yang yaitu ingin dimanja. Begitu. Konon yang dimanja ini bisa masuk itu jalan belakang. Saya sampai hari ini juga tidak tahu bagaimana caranya dan bagaimana itu bisa terjadi. Tapi kadang-kadang kalau saya melihat teman sesama PNS itu, saya berpikir bagaimana yang seperti ini bisa lolos seleksi PNS. Katanya kan kalau orang gembira, orang senang begitu ya, kalau dalam hal ini ASN, itu biasanya kerjanya akan meningkat, kinerjanya akan lebih baik. Percaya tidak teori itu Bu untuk ASN ini, Bu Indra? Tidak, tetap saja itu. Yang memang kinerjanya baik-baik, yang tidak, yang merasa jalan belakang itu dalam tanda kutip, justru dia ingin menikmati itu sebagai imbalan atas sesuatu yang dia keluarkan. Tadi Bung Kohar mengatakan mengenai kita belum menurut sistem. Jadi kalau orang-orang yang berkinerja baik itu melihat aturan, mencari celah-celah bagaimana dia bisa bekerja dengan indah. Nah, kalau yang ini yang biasa dimanja ini justru dijadikan alasan, aduh tidak dong, nanti saya melanggar aturan. Jadi, dan mereka bisa loh bekerja cepat kalau ada biaya khusus untuk itu. Nah, kenapa? Tambahan lagi Bung Re, kenapa banyak yang membenci Jokowi, PNS sendiri ini, karena Jokowi ingin kerja, dan itu akan mengurangi zona nyaman mereka. Baik. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Indra masih ada pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Bung Leo, selamat pagi. Bang Abdul Kohar. Selamat pagi, Pak John. Silakan pendapat Anda, Pak. Singkat padat saja ya, Pak. Silakan, Pak. Ya, ini ya. Jadi WFA yang diterapkan diumumkan kemarin untuk ASN yang terlambat harus balik lah gini. Jadi ini memang betul-betul kalau saya memang ini terlalu manja. Kenapa terlalu manja? Ya kan efektifnya berarti setengah bulan jadinya. Setengah bulan liburnya jadinya kan. Setengah bulan kan tidak efektif bekerja. Iya. Dan lagi ini, mungkin ini bisa juga nih, ini Pak Sudendam lah nih, 3 kali, 2 periode kan, 2 kali lebaran tak bisa. Sama dengan Bang Toib, baru sekarang. Dapat lagi ini. Tapi saya yakin Bang Leo, Bang Kohar, ini para ASN yang lima terjebak juga jadinya. Cuma disampai di tempat lagi, contoh kalau dari Sumatera kan ke Jakarta. Iya, untuk santai, bisa juga untuk isolasi mandiri kan. Ya, jadi ini, tapi ini tidak bagus sebenarnya. Ya, tidak bagus untuk pelayanan. Karena ada berapa lama, 15 hari, baru masyarakat bisa dilayani dengan efektif kan tidak bagus juga. Jadi tolonglah dikaji nanti ke depannya. Dikaji pemerintah kaji betul lah. Mana efektifnya ada, mudarat dan manfaatnya, gitu aja. Makasih. Baik, terima kasih Pak John di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak.
Kalau tiga pemirsa kita ini, Mas Kohar, dijadikan gambaran begitu bagaimana pendapat masyarakat, kelihatannya yaitu tadi melihat ini adalah bentuk dari pemanjaan bagi ASN. Ya. Tadi Pak John mengatakan sampai 15 hari, setengah bulan ya. Betul. Tidak aktifnya. Kalau kita hitung seperti itu memang. Itu dia, karena 10 hari libur tambah 5 hari WFH. Tapi pertanyaannya kembali lagi, Mas Kohar. Apakah tidak memungkinkan kita melihat dari sisi yang lain, bahwa ketika ASN ini sudah sangat diberikan sesuatu yang menyenangkan, atau pakai bahasa editorial dimanjakan, kinerjanya akan meningkat karena sudah happy, sudah benar-benar gembira, dia kerjanya akan lebih baik, Mas. Bagaimana? Ya, perbaikan itu akan ada karena sejumlah hal, tidak hanya faktor tertentu, pasti karena perbaikan sistem dan secara psikologis juga ada perbaikan juga. Tetapi sejauh ini masyarakat belum merasakan perbaikan yang sangat signifikan. Jadi birokrasi ini kan sebetulnya birokrasi kita ini, aparatus negara kita ini kan sebetulnya masih jauh dari target yang ditentukan. Mestinya mereka mampu bekerja dengan tingkat kompetensi yang lebih tinggi daripada yang ada sekarang. Naik jumlahnya juga semakin berkurang kan, karena dilihat memang ada yang tidak membutuhkan, sebetulnya tidak membutuhkan terlalu banyak. Nah, tetapi kenaikannya ini belum eksponensial, belum bisa dikatakan signifikan. Jumlah PNS memang sudah berhasil ditekan menjadi 4 juta, 3,99 persisnya. Dari 4,2 tadi. Dari 4,2 juta tadi, atau dari 4,5 juta sebelumnya. Artinya kan ini secara umum sudah mulai bisa ditekan. Tetapi komposisinya ini yang masih berat di administratif. Lebih dari 50% itu petugas di administratif. Dan mereka ini tadi 20% lebih diantaranya berkinerja buruk. Kalau yang sistem sudah diperbaiki, kemudian berkinerja baik itu diberikan remunerasi, yang berkinerja buruk diberikan sanksi, maka akan ada perbaikan yang signifikan. Nah, tetapi persoalannya kan kemudian semua hal yang bersifat reward itu sudah diberikan. Tetapi beberapa hal yang bersifat sanksi itu masih berjalan lambat, gitu. Tidak secepat rewardnya, gitu. Carrotnya sudah diberikan, tapi sticknya kita belum lihat ya. Tapi pertanyaannya gini, Mas Kohar, ini kan sudah diterapkan penerapan WFH untuk ASN. Lalu solusinya apa? Apa kita mau batalkan di tengah jalan, atau memang ya sudah untuk periode berikut? Kita bahas di bagian berikut, Mas Kohar, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kebijakan WFH untuk ASN sudah berlaku. Lalu apa usulan konkretnya, Mas? Apakah kemudian harus dicabut atau seperti apa? Ya, pemerintah harus memiliki data dulu, yang pasti, data yang fix gitu, tentang berapa jumlah masyarakat yang membutuhkan layanan langsung. Rata-rata ya. Berapa yang membutuhkan layanan langsung? Layanan langsung maksudnya tatap muka ya? Ya, tatap muka secara manual. Berapa persen dari mereka yang butuh layanan langsung rata-rata tiap hari yang harus segera diselesaikan, dan berapa kapasitas birokrasi, kapasitas ASN yang mampu melayani itu. Kalau kemudian biasanya dilayani oleh 5 sehingga waktunya bisa cepat, lalu kemudian dilayani sekarang hanya 2 karena yang 3 masih di kampung halaman, kalau yang 3 WFH, maka ini pasti akan memperlambat. Nah, dengan adanya data yang presisi, data yang jelas, tapi saya tidak yakin data itu ada. Itu dia. Karena tadi diakui sendiri oleh Menpan RB bahwa berapa ASN yang mudik kan belum terdata. Belum terdata, mungkin datanya baru masuk nanti. Nah, dari situ kita akan bisa memproyeksikan bahwa ini ada gangguan atau tidak. Kalau tingkat gangguannya misalnya gangguan publik ya 20% aja, seperlimanya saja, mestinya kebijakan ini harus ditinjau ulang. Meskipun hari ini sudah diberlakukan, katakanlah mulai Kamis atau Jumat, berbarengan dengan anak sekolah yang masuk di daerah Jabodetabek misalnya, di beberapa daerah lah.
Nah, itu bisa dilakukan lagi ASN yang ini libur. Karena WFH sampai 1 minggu adalah WFH yang terlalu lama. Meskipun tadi kata Pak Cahyo bahwa ini WFH ini maksimum, tapi ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, bisa lebih cepat. Nah, ini yang harus diambil segera. Jadi kebijakan yang melihat misalnya potensi akan terjadinya penumpukan layanan publik, ya segera evaluasi kebijakan ini. Ada yang memberikan penjelasan begini Mas Kohar, bahwa karena tahun ini adalah tahun pertama diizinkan mudik Lebaran setelah pandemi COVID, maka memang akhirnya kebijakan-kebijakan itu terpaksa keluar dengan mengikuti situasi. Jadi tidak dari awal kita sudah tahu langkah-langkahnya seperti ini, tapi akan begitu, dan ini masih sesuatu yang bisa ditolerir. Bagaimana Mas Kohar? Kan sebetulnya potensi ledakan mudik ini kan sudah bisa diketahui jauh sebelum hari raya. Karena ada survei-survei itu tadi sudah ada survei-survei. Bahkan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan kan sudah diketahui bahkan ada ledakan. Itulah kenapa kemudian muncul kebijakan libur bagi ASN diperpanjang kan. Dimulai dari tanggal 29 dan berakhir tanggal 6. Sebenarnya sudah mulai berubah kebijakan ya? Sudah antisipasi. Dan beberapa hasil simulasi itu juga sudah ada rekayasa lalu lintas, sudah ada beberapa rekayasa lalu lintas. Dan kemudian menambah armada, PT Kereta Api menambah armada, kapal ditambah, pesawat juga ditambah. Itu semua sebetulnya antisipasi, sudah ada antisipasi. Yang ini kelupaan mungkin Mas. Tetapi kenapa kemudian yang belakangan ini baru muncul? Kalau katakanlah misalnya ini dikatakan sebagai bagian dari antisipasi untuk meluasnya COVID-19 misalnya setelah libur Lebaran. Suruh karantina sendiri di rumah. Suruh karantina kan sendiri di rumah, orang mungkin bisa mengerti. Tetapi ini murni faktor karena kemacetan. Dan memang kalau murni karena itu artinya berarti memang antisipasinya belum 100% Jadi ke depan tidak boleh lagi seperti ini ya? Ke depan tidak boleh lagi seperti ini. Begitu sudah ada kebijakan katakanlah liburan di-extend ditambah begitu, maka pada saat itulah sistem harus bekerja dengan baik, dan siapa yang tidak mengikuti sistem, ya tentu saja akan mendapatkan sanksi. Kita ingin birokrasi yang sehat, birokrasi yang lincah, birokrasi yang inovatif, bukan birokrasi yang dimanjakan terus-menerus. Baik, semoga itu yang terjadi. Mas Abdul Kohar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Leo. Pemirsa, nasi sudah jadi bubur. Pemerintah sudah terlanjur mengambil kebijakan penerapan sistem bekerja dari rumah atau WFH selama 1 pekan ke depan. Kiranya pelayanan publik yang dilakukan para amtenar setelah kembali bekerja di kantor menjadi lebih produktif. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap pakai masker Anda, karena pandemi masih ada. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV